Dari Ustadz membahas soal physical distancing, jaga jarak ya. Nah, terkait itu pula Ustadz, ada informasi berikutnya. Jadi ada pesta perkawinan di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, terpaksa dibubarkan oleh teman-teman Satgas COVID-19. Selain memicu kerumunan di tengah pandemi COVID-19, pesta itu dibubarkan juga karena menutup sebagian akses jalan. Kita simak liputannya. Beginilah aksi pembubaran pesta pernikahan di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur oleh Satgas COVID-19 Duren Sawit. Anggota polisi, TNI, dan Satpol PP mendapatkan para tamu undangan di acara pesta itu tidak menerapkan jaga jarak. Selain tak menerapkan protokol kesehatan dan memicu kerumunan di tengah pandemi COVID-19, pesta juga digelar menutup sebagian akses jalan. Petugas kemudian meminta penyelenggara untuk membongkar properti pesta pernikahan, mulai dari panggung hingga tenda. Tidak ada perlawanan karena setelah diberikan penjelasan mereka menerima untuk kesalahannya dan bersama membubarkan ataupun mencopot tenda-tenda dan dekorasi yang dipasang sampai menutup sebagian jalan. Petugas telah memberikan sanksi berupa teguran dan meminta pihak penyelenggara untuk membuat surat pernyataan telah melanggar protokol kesehatan. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Kadang nih Ustaz, jadi kan penyelenggara sudah patuh terhadap aturan Satgas, jadi 25% dari kapasitas sudah ditentukan. Cuma tamu yang berduyun-duyun tidak bisa ditahan. Kalau pandangan Ustaz sendiri, mungkin bisa memberi pandangan kepada para calon tamu. Tidak harus datang, tapi bisa memberikan doa, atau mungkin kehadirannya secara virtual seperti itu, tetap afdol. Ya, sebetulnya sih ya saat sudah dibagi jam gitu ya, saat sudah biasanya mereka membagi tuh jam sekian 2 jam gitu ya, kita mematuhi gitu, jangan kemudian kita memaksakan diri untuk datang pada jam yang bukan waktu yang sudah ditentukan kepada kita, ya kan, akhirnya seperti ini. Ini memang dilema sih ya. Satu sisi mungkin saat acara ini di-arrange mungkin berharap keadaan sudah lebih baik, ternyata memang keadaan belum berubah ya. Makanya ya terlepas dari suka atau nggak suka, enak atau nggak enak ya, mungkin di suasana seperti ini kita bikin atau membuat resepsi pernikahan yang lebih sederhana lagi gitu ya, yang sah secara agama dan secara negara, sehingga kita ya tetap punya nilai sebagai orang yang menyempurnakan agama atau mengikuti sunnah Nabi SAW tanpa kemudian menimbulkan satu pelanggaran seperti ini ya. Nah, atau mungkin ada angle lain mungkin Ustadz. Jadi tadi kan sudah diatur harus patuh terhadap aturan. Kalau misalnya hanya menggelar ijab kabul tanpa pesta, seperti apa Ustadz? Ya mungkin ijab kabul, kemudian sekarang kan resepsi juga ada yang drive thru ya, atau ya kita salaman atau memberikan ucapan itu sambil lalu, dan kemudian makanan di box itu sudah disediakan gitu kan, atau dengan jumlah undangan yang memang tidak banyak gitu ya, misalnya dari 50 ya 50 atau 100 ya 100, yang penting sahnya kan sudah kita dapatkan gitu, karena mengingat kondisinya memang seperti ini gitu ya. Haji saja 2020 kita tidak mengirimkan jamaah ya, apalagi juga kondisinya mengkhawatirkan saat di trial umroh beberapa kali ternyata kembali ada yang positif gitu kan. Kemungkinan haji 2021 yang merupakan rukun Islam pun bisa jadi ya tidak kembali kita berangkatkan jamaah. Ada ini juga pernikahan kan ibadah bagus ya, mungkin kita buat sesimpel mungkin dengan cara yang terbaik, mungkin bisa berkonsultasi dengan WO yang
punya sistem atau punya cara yang lebih aman ya saat menggelar resepsi pernikahan di suasana pandemi ini. Karena ada beberapa WO yang memberikan atau menawarkan sistem yang begitu ketat gitu ya untuk menghindari mereka dari berkerumun, kemudian ya karena memang kalau sudah ketemu kadang-kadang ya susah ya akhirnya cipika-cipiki salaman dan lain sebagainya. Makanya itu benar-benar diawasi, dijaga supaya tidak terjadi gitu. Baik, betul. Sebagai catatan itu Ustadz, terima kasih.